bersama-sama dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa qali, anta misbahus suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidana wa Habibana wa Shafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sanjungkan kami
sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami, kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surgamu, bisa bersanding dengan orang-orang yang engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulika al-karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti biasanya kajian kita adalah tadabbur Al-Qur'an, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kali ini kita mengangkat satu tema, yaitu menjadi hamba-hamba pilihan. Baik, untuk mengawali kajian ini kita akan membuka Al-Qur'an surat Yunus surat 10 ayat 62 sampai 64. Surat Yunus surat 10 ayat 62 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Surat Yunus ayat 62 sampai 64, yang artinya ingatlah sesungguhnya para wali-wali Allah. Wali di sini artinya para kekasih Allah. Siapa mereka itu? La khaufun alaihim, yaitu orang-orang yang tidak dihantui ketakutan, baik dalam menghadapi hidup maupun menghadapi kematian. Dan walahum yahzanun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak larut dalam kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu menguatkan keimanan, menguatkan ketakwaan. Lahumul busyra fil hayatid dunya, dan bagi mereka adalah kabar gembira atau kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Dari kahwal fauzul azim, dan itulah kemenangan, kesuksesan yang agung. Shadaqallahul azim. Amin Allah atas segala firman-Firman. Siapa hamba-hamba pilihan Allah? Kalau pilihan Allah pertama pasti para nabi dan para rasul. Ya. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah para nabi dan para rasul. Yang jumlahnya nabi itu ada 124.000, jumlah rasul ada 313, yang wajib diimani ada 25 rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah manusia-manusia pilihan. Nabi dan rasul
atau derajat Nabi dan Rasul itu bukan pemberian dari umatnya, tapi itu adalah pemberian, itu adalah gelar atau predikat langsung dari Allah SWT. Karena ketaatannya, karena keilmuannya, karena kesabaran, ya karena enggak semua orang dipilih Allah untuk jadi Nabi dan Rasul. Ya, karena untuk menjadi Nabi dan Rasul seleksinya panjang, ya. Bahkan biasanya sebelum jadi Nabi dan Rasul, maka manusia-manusia itu akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang sangat dahsyat. Inna asyadal bala al-anbiya summal awliya summal ulama summal adna bil adna. Itu dalam hadis, sesungguhnya ujian yang paling berat itu ujiannya para nabi, para rasul. Setelah itu para wali. Jadi setelah para nabi dan rasul, hamba pilihan Allah adalah para wali. Jadi sungguhnya ujian yang paling berat adalah para nabi. Setelah itu para wali, para kekasih Allah. Setelah itu para ulama. Setelah itu baru kita. Kenapa ada orang diuji dengan ujian yang berat? Ya bisa jadi karena kelas imannya kelas berat. Jadi kalau seorang nabi, seorang rasul itu ujiannya cukup berat, ya karena kelas iman mereka juga kelasnya kelas berat. Ya, ada orang diuji dengan biasa-biasa, ya bisa jadi karena kelas imannya juga kelasnya biasa-biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan setelah para nabi, hamba dipilih oleh Allah itu adalah para wali. Nah, tadi dijelaskan di dalam surat Yunus, siapa itu wali-waliullah. Jadi kalau kita dengar istilah wali itu, jangan yang ada di pikiran kita seolah-olah hanya wali Songo saja. Ya. Jadi wali kekasih Allah itu sampai hari kiamat itu selalu ada. Cuma yang tahu wali hanya Allah. Jadi nggak boleh orang mengaku-ngaku wali. Sama seperti seorang nabi, ya, itu yang mengangkat nabi langsung Allah. Jadi nggak boleh kemudian orang itu mengaku-ngaku jadi nabi. Begitu juga tidak boleh seseorang itu mengaku-ngaku jadi wali. Aku ini wali, ya. Mungkin wali, ya, tapi belum tentu wali Allah. Mungkin wali murid atau wali yang lain, ya. Karena untuk menjadi walinya Allah, kekasih Allah itu ada syaratnya luar biasa. Dan salah satu ciri-ciri para kekasih Allah disebutkan tadi apa? Di surat Yunus ayat 62 itu. Ciri pertama adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ciri-ciri wali itu mereka tidak dihantui ketakutan baik dalam menghadapi hidup maupun menghadapi kematian. Jangankan menghadapi hidup, menghadapi kematian saja para kekasih Allah itu tidak takut. Karena buat kekasih Allah, kematian itu justru dirindukan. Karena kematian menurut para wali-wali Allah, para kekasih Allah, kematian adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'ati wa huwa samiul alim. Itu surat Al-Ankabut surat 29 ayat 5. Barang siapa yang mau bertemu dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Apa yang pasti datang? Kematian. Maka para wali-wali Allah, kematian itu bukan ditakuti, justru kematian itu dirindukan. Ya, kan mau ketemu kekasih, mau takut. Ya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Itu di dalam surat Kahfi surah 18 ayat 110, dari pertengahan ayat sampai akhir ayat. Barang siapa yang mau bertemu dengan Allah, kuncinya apa? Beriman, beramal soleh, dan jangan pernah syirik, jangan pernah musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri-ciri apa? Seorang wali. Jadi la ya'riful wali illallah. Tidak akan ada yang tahu seseorang itu wali, seseorang itu hamba yang dipilih oleh Allah, kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka biasanya wali-wali Allah itu Pak, malah sengaja disembunyikan sama Allah. Orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah itu malah sepertinya tidak kemudian diekspos oleh Allah, disembunyikan oleh Allah. Ya, karena biasanya barang mahal itu kan disembunyikan, kan? Ya, mutiara itu nggak mungkin di permukaan laut. Mutiara itu pasti ada di dasar laut. Ya, yang ada di permukaan laut itu batu karang, ya. Tapi batu mutiara itu selalu ada di dasar laut. Nah,
Biasanya orang-orang yang baik itu justru cirinya itu apa Pak? Orang yang baik itu malah senang menyembunyikan kebaikan. Ya, dia rela dibully, dia rela caci maki, dia nggak peduli. Karena tujuan hidupnya bukan bergantung pada manusia. Tujuan hidup para kekasih Allah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau hidup ini Pak tujuannya hanya untuk manusia, pasti endingnya kita akan banyak kecewa. Ya. Hari ini yang mencintai kita nggak selamanya mencintai kita, mungkin besok akan jadi musuh. Karena manusia itu ya seperti itu, akan berubah sesuai dengan keadaannya. Dan hari ini kita dibenci sama orang, bisa jadi membenci adalah orang yang nantinya akan menjadi orang yang mencintai kita. Ya. Jadi kalau hidup ini kita bergantungnya kepada manusia, akan banyak kecewa daripada senang. Tapi kalau hidup ini bergantungnya kepada Allah, dijamin hidup kita akan banyak kecewa. Ya. Saya bercontoh nih Pak, kita mencintai siapa ya? Tetangga kita. Karena tujuannya apa? Biar tetangga itu mencintai kita, balas baik. Ya. Maka ketika tetangga gak balas baik, apa yang kita rasakan? Pasti kecewa. Dan ketika kecewa, yang kita salahkan tetangga kita. Ya. Kok kamu gak baik sama dia? Aku kecewa. Loh kenapa kecewa? Aku udah berbuat baik sama dia, tapi dia gak balas baik. Jadi seolah-olah kekecewaan itu datang dari tetangganya. Padahal kekecewaan itu bukan datang dari orang lain, Pak. Kekecewaan itu kan kita salah bergantung. Kita sering banyak berbuat baik kepada manusia, kita masih berharap untuk dibalas oleh manusia. Nah kalau manusia nggak balas pasti kecewa. Coba kalau kita berbuat baik hanya berharap untuk dibalas oleh Allah, Pak. Kita nggak akan kecewa walaupun orang itu mengecewakan kita. Kenapa? Karena buat kekasih Allah, buat walinya Allah, dia yakin kebaikan yang nggak akan dikecewakan oleh Allah. Allah nggak akan mengecewakan hambanya. Maka kalau hari ini kita sering ada kekecewaan, maka kecewa itu bukan datang dari orang. Kadang-kadang kita salah ya bergantung dalam hidup kita. Maka pelan-pelan kita belajar Pak, supaya hidup ini nggak banyak bergantung pada manusia. Insya Allah pelan-pelan nanti kita akan menghilangkan, kita bisa menghilangkan kekecewaan dalam diri kita. Ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat yang ke-40. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudhifha. Allah itu tidak akan pernah mendolimi hambanya, tidak pernah mengecewakan hambanya. Setiap amal kebaikan hambanya walaupun yang sebiji sawi, pasti Allah akan membalasnya. Ya, dan kalau Allah membalas tidak seperti balasan manusia, Pak. Ya, kalau kita berbuat baik sama manusia, ya paling balasannya sama. Ya. Tapi ketika kita berbuat baik kepada Allah, satu kebaikan dihitung 10, itu paling kecil dan bisa jadi sampai 700 kebaikan. Ya. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah bisa melebihkan balasannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, kemudian yang kedua, ciri hamba pilihan Allah, ciri para kekasih Allah, wali Allah. Yang kedua siapa? Walahum yahzanun, yaitu orang-orang yang tidak akan larut dalam kesedihan. Ya kalaupun sedih Pak, sedihnya sewajarnya saja, nggak kemudian tenggelam dalam kesedihan. Ya. Karena kalau orang itu larut dalam kesedihan, pasti akan tersiksa. Ini kadang orang masalahnya udah dilewati 2 tahun yang lalu, sedihnya sampai sekarang. Ya. Apa ini? Kan hidup ini nggak selamanya sedih terus, dan hidup ini nggak selamanya senang terus. Ada senang, ada susah, itu dinamika hidup Pak. Nggak mungkin hidup ini senang terus, dan juga nggak mungkin hidup ini susah terus. Itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid surat berapa? Surat 57 ayat yang ke-23. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-Hadid surat 57 ayat 23. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Hendaklah manusia itu tidak terlalu sedih dan juga tidak terlalu gembira. Jadi jangan terlalu gembira juga jangan, karena hari ini gembira belum tentu hari esok. Dan jangan juga kita terlalu bersedih, bisa jadi kesedihan hari ini, tapi hari esok sudah selesai kesedihan itu. Ya. Kemudian dikuatkan lagi dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu Al-Imran surat ketiga 139. Jangan kita terlalu bersedih, jangan kita merasa diri lemah, dan jangan kita terlalu bersedih. Wa antumul a'laun, kita adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. In kuntum mu'minin, kalau kita itu benar-benar beriman kepada Allah. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka tidak boleh dalam hidup ini kita merasa lemah. Mungkin fisik kita lemah, tapi kita punya Allah yang maha kuat. Maka kenapa dalam hidup ini kita nggak boleh terlalu mengandalkan kekuatan diri kita, karena kekuatan diri kita itu akan berubah sesuai dengan pergeseran masa kita. Nggak mungkin orang tambah tua tambah kuat, pasti akan berubah. Ya, maka supaya kita ini hidup selalu survive, tidak merasa lemah, tidak merasa tidak pede, kita supaya jangan sampai rendah diri, jangan merasa lemah, ya kita harus melibatkan Allah yang maha kuat. Insya Allah hidup kita tidak akan merasa lemah. Ya. Lalu wala tahzanu, jangan pernah kita ini larut dalam kesedihan. In kuntum mu'minin, sampai Allah katakan tuh, jikalau kalian orang-orang yang beriman. Jadi seolah-olah Allah ingin memberitahu pada manusia, kalau manusia itu benar-benar beriman, ngapain manusia lemah? Kan ada aku, kan ada Allah. Ya. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, karena Allah bersama kita. Jamaah sekalian rahmat Allah. Lalu kembali ke surat Yunus lagi. Siapa hamba pilihan para walinya Allah itu? Ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang terus menaikkan kualitas keimanan dan menaikkan kualitas ketakwaan. Nah, inilah para kekasih Allah. Maka ketika orang itu imannya baik, takwanya baik, pasti orang itu juga akan baik dalam menjalani proses kehidupannya. Ya. Jadi ketika iman seseorang itu baik, ketakwaan seseorang itu baik, ibadah seseorang itu baik, pasti orang itu dalam menjalani hidup akan mudah ikhlas. Karena ikhlas itu tidak muncul sendiri, Pak. Ikhlas itu lahir dari keimanan. Jadi ketika keimanan kita baik, maka secara otomatis keikhlasan itu akan lahir juga. Nah, berarti kalau ada orang susah ikhlas, masalahnya ya di imannya. Ya, jadi ikhlas itu buah dari apa? Keimanan yang baik. Maka ketika orang itu imannya baik, cirinya mudah ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup maupun kematian. Ya ngapain hidup harus takut? Hidup dan mati kita itu sudah diatur oleh Allah. Kita manusia itu hanya tinggal menjalani saja. Kematian itu sudah ditulis oleh Allah sebelum kita hidup. Jadi kita semuanya ini Pak bergerak mengikuti gelombang itu. Gak mungkin manusia itu bisa merubah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas manusia dalam hidup ini hanya menjalani saja. Sampai kapan? Gak usah kita tanya sampai kapan, Pak. Kalau tanya sampai kapan hidupku kayak gini, lelah kita. Jalani hidup ini sampai Allah yang merubah ketetapannya sendiri. Yaqullahu ma yasha wa yusbit wallahu indahu umul kitab. Itu ada dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 39. Yaqullahu ma yasha, Allah berhak merubah dan menetapkan takdir. Nah, jadi kalau ada yang bilang takdir kan tidak usah dirubah, itu kalau manusia yang merubah, Pak. Tapi kalau Allah yang merubah takdir, yang berkehendak merubah bisa nggak? Bisa. Kecuali satu yang nggak bisa dirubah itu adalah al-maut, kematian. Yang lain-lain itu masih tergantung hak prerogatifnya Allah. Ya. Tapi kalau bicara tentang kematian itu adalah merupakan ketetapan Allah. Maka ketika kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada manusia, nggak harus nunggu sakit, nggak harus nunggu usia tua. Kematian bisa datang dengan tiba-tiba, kematian bisa datang juga kepada orang-orang yang masih muda. Karena kematian itu nggak ada hubungannya sama sehat, sakit, terus apa lagi, sama usia tua, usia muda nggak ada hubungannya. Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Kam min shahihin yamutu bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala. Oke ya, itulah tanda-tanda hamba apa tadi? Hamba pilihan. Yang para wali-wali Allah, para
Lalu kita buka lagi di surat Al-Furqan. Al-Furqan itu surat 25 ayat 63 sampai 77. Ini panjang nih, tentang hamba-hamba pilihan. Siapa hamba-hamba pilihan? Menurut Al-Quran lagi, tadi sudah dijelaskan di surat Yunus, surat 10, 62 sampai 64. Sekarang bisa kita buka lagi surat Al-Furqan, surat 25 ayat 63 sampai 77. Saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Sadaqallahul Adzim. Al-Furqan surat 25 ayat 63 sampai 77. Ini ayat-ayat yang menjelaskan hamba-hamba pilihan. Ya, insyaallah kita kaji dengan waktu secukupnya. Karena kalau kita kaji 63 sampai 77 itu sampai jam 3 sore. Ya, mau sampai jam 3 sore? Mantap. Ya. Kalau ibu boleh, Pak Ustadz yang nggak boleh. Ya. Secukupnya ya. Baik, kita lihat ayat 63 dulu. Siapa hamba pilihan Allah itu? Wa ibadur rahman. Ibadun itu kalau dalam bahasa Arab itu jamak dari kata abdun. Abdun itu satu hamba. Kalau ibad itu berarti apa? Beberapa hamba. Kalau disematkan dengan kata rahman, kan ibadur rahman, berarti hamba-hamba yang dicintai, hamba-hamba yang disayangi Allah, hamba-hamba pilihan. Siapa tuh hamba-hamba pilihan? Nah, coba kita lihat ayat 63. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi atau
orang-orang yang hidup di muka bumi ini jauh dari sifat sombong. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu berdoa, ya Allah, jadikan kami ibadur rahman, jadikan kami ini hamba pilihanmu, hamba yang kau cintai. Syaratnya kita tidak boleh sombong, karena Allah itu paling benci dengan apa? Kesombongan. Kenapa? Karena sombong itu adalah pakaian Allah. Kan dalam hadis qudsi disebutkan apa? Al-kibriya'u min izari. Sombong itu pakaianku, atau jadi kalau ada orang sombong berarti merebut pakaian Allah, dan tidak akan kuat Pak memakai pakaian Allah. Ya. Makanya setiap kali sholat, bacaan yang paling banyak dibaca apa? Bu, apa Bu? Bacaan sholat yang paling banyak dibaca apa? Dalam sholat apa? Ibu pada sholat ya? Apa Pak? Bacaan yang paling banyak dibaca saat sholat adalah bacaan takbir. Coba, azan aja diawali dengan takbir. Lalu sholat, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, bangun, mau sujud lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pesan filosofinya apa? Pesan moralnya apa? Kenapa di dalam sholat bacaan yang paling banyak itu adalah bacaan takbir, bacaan Allahu Akbar? Itu memberikan tarbiyah, memberikan pesan moral, pesan filosofi supaya kita selalu membesarkan Allah. Ya, jadi pesan sholat itu Pak, dengan kita membaca takbir, sesungguhnya kita dipesan supaya kita membesarkan Allah, bukan membesarkan harta, bukan membesarkan jabatan, bukan membesarkan diri Pak. Ya, karena apa? Harta, jabatan, diri kita, ya, bukan milik kita. Jangankan harta, jabatan, nyawa kita kan bukan milik kita Pak. Apa yang kita sombongkan di depan Allah? Kalau kita buka di surat Kahfi surat 18 ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak itu hanya titipan Allah. Titipan Pak. Masa sombong hanya gara-gara kita dititipin? Ada orang titipin kendaraan ke kita, terus kita sombong dengan titipan ini. Baik. Kalau karena titipan orang sombong Pak, harusnya berat sombong itu tukang parkir. Berapa banyak yang dititipin mobil kendaraan yang mewah-mewah, tapi dia nggak sombong karena tukang parkir merasa ini aku dititipin kok sombong. Ya, hari ini jabatan dan harta yang melekat pada diri kita itu sesungguhnya bukan milik kita. Itu semuanya adalah titipan dari Allah. Dan suatu saat yang dititipin akan mengambil lagi Pak. Ya, itu harta dan jabatan. Ya. Lalu ilmu. Kan ada orang sombong karena ilmu pengetahuan, dikasih stroke Pak, hilang semuanya ilmu. Ya. Sombong karena apa? Karena kecantikan, karena fisik manusia pasti akan berubah dengan pergeseran masa. Ya. Sombong karena apa? Karena keturunan biasanya. Oh, saya ini keturunan ningrat, darah biru. Kalau sana darah kotor dan seterusnya. Nasab bukan menjamin. Kalau nasab itu menjamin orang mulia, orang itu pasti baik gara-gara nasab, harusnya anak Nabi Nuh nggak kafir. Anak Nabi Nuh kafir, anak Nabi Adam, Qabil Pak kafir juga membunuh adiknya Habil. Ya. Jadi ini kan sekarang lagi ramai tentang polemik nasab, gitu ya. Ada yang mengatakan Habib ini bukan turunan Nabi. Saya kira ya jangan hanya gara-gara ada orang yang maaf mengaku Habib berbuat salah, terus seolah-olah keturunan Nabi yang banyak ini kemudian diikuti salahkan. Saya kira ya anggap aja kalau ada yang Habib itu namanya berbuat salah, ya anggap aja itu oknumnya yang salah, tapi bukan Habibnya yang salah, bukan keturunan Nabi yang salah. Dan kadang-kadang saya berpikir kenapa ya hal yang kadang-kadang nggak terlalu penting itu Pak, kadang-kadang diangkat ke permukaan gitu. Ini ada apa negeri ini? Yang nggak terlalu penting diangkat, tapi yang penting dilupakan. Ya, orang kita ini sudah terbiasa kan Pak. Ya kita aku udah tahu lah bahwa di negeri kita ini adalah yang namanya Habib, ada namanya Sayyid. Dari dulu nggak pernah ada persoalan, tapi tiba-tiba akhirnya diangkat permukaan. Akhirnya saling salah menyalahkan. Ya, ini jangan sampai Pak. Negeri ini seperti di Andalusia, ya seperti di Manila.
Andalusia, Manila, dulu Islam pernah berkembang di sana. Karena teradu domba, akhirnya Islam hilang di sana. Ya, jadi kita harus hati-hati juga menghadapi hal-hal yang terjadi di negeri ini. Apakah negeri ini nggak bisa seperti Andalusia? Siapa yang menjamin, Pak? Kalau umatnya, kalau bangsa ini, terutama umat Islam terpecah belah. Kita ada hari-hari, Pak, dipecah belah. Dan kalau umat Islam sudah terpecah belah, fatah jadi saat tunggu masa kehancuran. Ya, maka musuh kita sekarang ini bukan sesama umat Islam, bukan sesama anak bangsa, tapi sekarang yang berusaha untuk mengadu domba kita. Dan mereka yang mengadu domba ini, Pak, mereka tidak nampak, mereka di tempat-tempat yang sunyi, mereka bergerak, mereka masuk di jantungnya bangsa ini, mereka masuk di jantungnya umat Islam, lalu mengaduk-aduk bangsa dari dalam. Dan kadang-kadang kita sampai kita akhirnya tidak sadar. Dan kalau ini sudah terjadi, ya sudah fakta diris saat tunggulah masa hancur. Maka dalam kondisi-kondisi yang kayak begini ini, yuk kita kuatkan persaudaraan, pertajam bersamaan, tidak usah kita pertajam perbedaan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hamba yang dipilih oleh Allah siapa tadi? Di surat Al-Furqan ayat 63, yaitu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Yaitu orang-orang yang ketika disakiti, dibenci, didolimi, Pak, dia bisa membalas dengan balasan yang sama. Tapi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, dia membalas dengan kebaikan. Ini nggak mudah ini ya. Karena tabiat manusia, kalau manusia dibenci, enaknya diapain? Ya balas dengan membenci. Emang lo aja yang bisa kan gitu ya. Tapi kekasih Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, mereka tidak membalas dengan balasan yang sama. Karena kalau kita dibenci sama orang, lalu kita membalas dengan kebencian, yang nggak ada bedanya kita dengan yang membenci itu. Ya. Ini seperti namanya di depan masjid ini, Pak, ada orang gila. Kita tahu nih orang gila, lalu tiba-tiba dia melempar sandal ke kaki kita. Sudah tahu yang lempar orang gila, lalu yang dilempar ikut melempar juga dengan sandal kepada orang gila. Sesungguhnya gila siapa? Gitu kan? Udah begitu pakai ngomong lagi, dasar kamu gila. Itu yang gila langsung waras itu. Yang gila langsung bilang, ya kalau saya gila wajar saya lempar bapak. Kenapa bapak yang waras seperti saya? Jadi hamba-hamba pilihan ketika dia disakiti, dia dibenci, dia bisa membalas. Tapi dia nggak membalas dengan balasan yang sama. Tapi justru dia membalas dengan kebaikan. Ini ibadah rahman, hamba pilihan, hamba super. Dan tidak semua orang kan menjadi hamba-hamba yang super, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita buka di surat Fussilat. Ya, kalau nggak salah di Fussilat ya. Surat 41 ayat 34 sampai 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat berapa? Fussilat ya. 34 sampai 36. Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع Surat Fussilat surat 41 ayat 34 sampai 36. Ini ada korelasi dengan surat Al-Furqan tadi, Pak. Jadi hamba Allah tadi kan, hamba pilihan itu kan hamba yang hidupnya tidak pernah sombong. Lalu yang kedua, hamba-hamba yang ketika disakiti dia bisa membalas dengan menyakiti, tapi justru orang itu membalas dengan kebaikan. Coba kita renungi Pak ayat 34.
Tidak mungkin sama kebaikan dan keburukan. Tidak mungkin sama orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Maka ayat lanjutannya apa? Balaslah kejahatan, kebencian dengan cara yang lebih baik. Ya. Kalau ada permusuhan di antara mereka, maka mereka dijadikan sebagai teman. Masya Allah. Inilah surat apa? Fussilat ayat 34. Jadi orang yang baik itu siapa? Orang yang baik adalah orang yang membalas kejahatan, kebencian, kezaliman dengan kebaikan. Ya. Jadi kalau sekarang saya berbuat baik sama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu baik sama saya, Pak. Saya belum dikatakan orang baik. Saya belum dikatakan hamba yang pilihan di hadapan Allah. Kenapa? Ya karena saya baik sama orang yang baik. Wajar nggak? Ya wajar, Pak. Nah, ternyata orang yang baik sesungguhnya hamba pilihan Allah itu bukan orang yang baik kepada orang yang baik terhadap dirinya, tapi orang yang ketika dia disakiti dia bisa membalas menyakiti, tapi dia membalas dengan kebaikan. Jadi kalau kita baik sama orang baik, ya itu wajar, ya. Maka orang yang baik, orang yang dipilih oleh Allah itu adalah orang yang ketika dia disakiti, dia bisa membalas dengan balasan sama, tapi justru dia membalas dengan kebaikan. Kalaupun nggak bisa balas dengan sikap, Pak, orang-orang yang dipilih oleh Allah itu membalas dengan memaafkannya. Karena memaafkan itu juga sifat Allah, ya. Tidak mungkin Allah mewarisi sifatnya kecuali kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, ya. Lalu yang ketiga, siapa hamba yang dipilih oleh Allah? Ayat 64, yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam, yaitu orang-orang yang bangun di tengah malam, kemudian dia sujud, dia ibadah, dia tahajud di hadapan Allah. Nah, itu termasuk hamba-hamba yang hamba pilihan. Ya, bukankah kalau orang itu punya kekasih, Pak, biasanya menemui kekasih itu paling senang di tempat yang terang atau tempat yang sembunyi-sembunyi, Pak? Ya, masih ingat nggak? Dulu, ya. Kalau ketemu sama doi, pasti kepengennya di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, gitu ya. Ya. Supaya apa? Supaya dunia terasa milik berdua. Ya kan gelap, ya kan? Tempat sunyi, gelap, supaya dunia merasa milik berdua. Dan kalau udah kayak begitu, kata anak muda, tai kotok merasa udah berubah, bukan coklat lagi, keju sekarang. Dari dulu coklat terus. Kan gitu kan? Kalau orang sudah terbuai dengan kekasihnya, ya, yang nggak baik pun jadi baik. Kan gitu. Nah, itu adalah sebuah perenungan, Pak, dari ulama tasawuf, Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu mengumpamakan, Pak, tahajud itu saat kita menemui kekasih kita, Allah. Maka kenapa orang yang tahajud itu orang dipilih oleh Allah? Karena nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Orang lagi tidur enak-enak, tiba-tiba bangun tahajud, mengambil air wudhu. Itu kalau bukan orang dipilih oleh Allah, Pak, nggak semua orang bisa itu, Pak. Jangan pun sholat tahajud, Pak. Orang subuh aja sering kesiangan, ya. Begitu udah kesiangan pun tetap aja nggak rasa salah. Tetap aja soal solifal subuh kirokat ini mustaqbil kiblati, kesiangan lillahi ta'ala Allah. Tambahin kesiangan. Kok tambahin kenapa? Ya Allah maklum. Ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Pak, dalam satu riwayat saya pernah baca itu. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Pak, itu sering sholat subuh dengan wudu isya. Paham? Sholat subuh dengan wudu, berarti semalaman ngapain? Begadang, bukan nonton bola, ya. Semalaman ibadah kepada Allah. Mungkin buat kita emang kuat, malam kan panjang, gitu kan?
Kalau buat orang-orang yang sudah merasakan Pak, dia bertemu dengan kekasihnya, ya waktu panjang rasa sebentar, ya kan? Coba saat pengantin baru Pak, sama saat sakit gigi, sama-sama satu malam, beda nggak? Nah, coba diingat Pak, waktu pengantin baru masih ingat nggak Pak? Oh lupa ya? Ya. Ya, jangan. Ya, udah cukup sekali saja. Ya, orang lagi pengantin baru, malam terasa sebentar, Pak. Tahu-tahu udah siang. Kenapa? Kok malam terasa sebentar? Karena ketika orang mendapatkan kenikmatan, Pak, waktu yang lama terasa sebentar. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Pak, dia sudah merasakan lezatnya ibadah. Lihat lezatnya saat berdialog, merasa dihadiri oleh Allah, merasa dihadiri oleh kekasih abadinya Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu malam yang panjang terasa sebentar. Tapi buat orang sakit gigi satu malam gimana? Nah itu. Jadi jangan-jangan kita itu Pak, kok merasa kok lama gitu. Jangan-jangan kita belum merasakan lezatnya beribadah. Kita belum merasa lezatnya saat kita bermesraan dengan Allah. Kan kata Imam Ali, kata Sayyidina Umar, bagaimana aku merasakan malam itu terasa lama? Karena saat itu aku lagi bernostalgia dengan Allah. Saat itu aku lagi bermesraan dengan Allah. Ya, nah, mudah-mudahan kita bisa ya, sholat subuh dengan wudhu bisa ya. Ada yang bisa? Bisa Pak Ustaz. Isanya jam 4 Pak Ustaz. Ya kan benar kan? Kan sholat subuh dengan wudhu isya gitu ya. Jadi sholat isyanya jam 4 nyambung sama subuh kan gitu ya. Nah ini beda kelas, jangan direkayasa saya. Kalau Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali Pak, itu sudah terbukti sholat beliau selalu berjamaah dengan Rasulullah. Bahkan pernah sekali ketinggalan satu rakaat sholat subuh Pak, Sayyidina Ali itu berkabung sampai 3 hari Pak. Ketika ditanya sama istrinya, ya Ali, lima bagai babakan syarif, apa yang membuatku sedih wahai Ali? Apa yang membuatku kau menangis berkabung sampai 3 hari? Kata istrinya Ibunda Fatimah, apakah pelayananku kurang memuaskan? Kata saya, bukan itu. Aku sedih karena aku subuh tadi ketinggalan satu rakaat sholat berjamaah dengan Rasulullah. Ya Allah, satu rakaat ketinggalan berjamaah dengan Nabi berkabung sampai 3 hari. Ya. Itu pun sebetulnya bukan karena disengaja kan? Itu kan Sayyidina Ali subuh sudah keluar Pak dari rumah. Di tengah jalan ketemu sama kakek-kakek tua yang kalau jalannya timih-timih itu. Sayyidina Ali itu adalah orang yang paling tawadhu, nggak pernah Sayyidina Ali berani mendahului jalannya orang tua. Ditungguin karena pikir Sayyidina Ali ini kakek-kakek tua subuh-subuh pasti ke masjid juga, udah nggak apa-apa deh di belakang. Akhirnya begitu udah sampai dekat masjid, Sayyidina Ali belok kiri ke masjid, ini kakek belok kanan. Ternyata baru diketahui kakek-kakek itu bukan beragama Islam, dia beragama Majusi pada saat itu. Kan bukan disengaja. Akhirnya apa? Sebab itu akhirnya Rasulullah ketika sujud, ketika rukuk di sujud yang kedua, di rakaat yang kedua setelah subuh, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menahan punggungnya Rasulullah untuk menghormati Sayyidina Ali biar mendapatkan satu rakaat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu rukuk yang kedua Pak, itu ditekan punggungnya oleh malaikat Jibril satu riwayat untuk menghormati Sayyidina Ali yang dia masih di jalan supaya Sayyidina Ali dapat satu rakaat. Lama rukuknya Rasulullah. Coba kalau imam sekarang begitu gimana kira-kira? Jamaahnya gimana? Ya? Nah itulah hebatnya para sahabat. Jadi walaupun Rasulullah itu rukuknya lama, sahabat nggak ada yang apa ya Rasulullah? Apa ini enggak? Kalau zaman kita rukuknya lama sedikit, udah rame ya, udah rame. Ini lagi ngapain? Bisa ngantuk jangan-jangan gitu ya. Dan akhirnya Sayyidina Ali masih mendapatkan satu rakaat berjamaah. Kehilangan satu rakaat, Sayyidina Ali sedihnya luar biasa. Kenapa Sayyidina Ali sedih? Karena Sayyidina Ali menganggap bahwa ibadah, pahala itu lebih dari harta benda. Kalau harta benda, paling berapa lama sih kita Pak?
60 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Kalau ibadah kita bawa sampai surga kebaikan. Maka Sayyidina Ali kenapa sedih ketika kehilangan pahala? Ya karena buat para kekasih-kekasih Allah itu Pak, pahala itu lebih dari harta benda. Harta benda akan ada akhirnya, tapi pahala kita bawa sampai surga. Masuk kehilangan duit jadi kehilangan pahala saja. Dan itulah para kekasih-kekasih Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik. Satu ayat dulu ya, insya Allah nanti kita lanjutkan karena panjang sampai ayat 77 ya. Baik, sebelum saya akhiri, sudah suruh belum? Sudah ya. Baik, kalau gitu kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah yang Mujib as-Salim. Ya Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini ya Allah. Jadikan ya Allah sisa-sisa hidup ini menjadi hidup yang jauh lebih baik ya Allah. Hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, bila hidup ke depan kami masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah berkahi dan panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa, kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.